Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nurtasari dengan NPM 245705108 dari kelas Ilmu Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTP dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tentang klasifikasi diabetes menggunakan genetik algorithm dan KNN. Nah, untuk studi kasus yang aku ambil itu tentang prediksi penyakit diabetes. Kenapa sih ini termasuk ke dalam klasifikasi? Karena dia outputnya itu cuma dua, yaitu 0, dia nggak diabetes, dan yang satu itu dia diabetes. Nah, ini juga udah sesuai sama ketentuan karena NPM aku itu genap, jadi harus pakai yang klasifikasi. Nah, untuk datasetnya itu aku ambil dari website Kaggle, namanya itu PIMA Indians Diabetes Database. Di sini tuh isinya tuh ada 768 data. Terus sini ada 8 fitur kayak glucose, pregnancies, ini BMI, dan ada satu target, yaitu outcome. Yang ini targetnya. Nah, dataset ini tuh basically data kesehatan pasien untuk nebak kira-kira dia tuh kena diabetes atau enggak. Oke, lanjut aja. Nah, di sini itu aku import beberapa library. Yang gitu, yang pertama yang ini Pandas sama NumPy itu untuk mengolah data. Terus yang ini sama yang Seaborn ini untuk visualisasinya, dan yang ini untuk visualisasinya. Kalau yang ini itu untuk machine learningnya. Terus di sini datanya itu aku ambil dari link online tadi, pakai yang ini Read CSV. Terus dikasih nama kolom biar lebih gampang kebacanya. Nah, kalau yang ini tuh penting banget bagian processing data. Jadi di sini tuh yang aku lakuin untuk yang pertama itu membersihkan data nilai 0. Jadi kalau misalnya ada nilai 0 itu aku ubah jadi nen. Soalnya dia nggak valid untuk beberapa fitur kayak glucose dan BMI. Nah, yang kedua ini tuh aku menangani missing value menggunakan menggunakan rata-rata atau MEAN untuk ngisi nilai kosongnya. Terus aku juga misahin fitur dan target. Untuk scaling itu aku pakai standar scalar. Terus di sini aku juga ngebagi data ini tuh jadi data training sama data testing. Nah, untuk hasilnya itu nanti datanya itu udah bersih dan juga siap diproses oleh algoritma. Terus untuk bagian yang ini, di sini aku ngelakuin. Di sini aku coba untuk memahami karakteristiknya. Yang pertama itu yang aku lakuin itu adalah ngelihat statistik datanya. Terus ada histogram dan juga heatmap. Tujuannya itu dia untuk mengetahui pola data, terus juga bisa melihat distribusi nilai dan juga menentukan fitur pentingnya. Fitur apa aja sih yang penting gitu. Nah, untuk data set quality ini tuh dia ngecek
untuk kualitas datanya. Untuk kualitas datanya itu dia udah aman untuk missing value-nya, dan juga nggak ada yang duplikat, dan untuk tipe datanya itu dia numerik semua. Jadi datanya itu udah siap untuk diproses, untuk dipakai. Nah, untuk scaling data ini tuh dia dinormalisasi biar semua fiturnya ini tuh punya skala yang sama. Terus di sini ada GA-nya. Nah, di bagian ini tuh aku menggunakan genetic algorithm untuk memilih fitur yang terbaik, yang ini. Jadi dia konsepnya itu kayak evolusi, jadi kayak ada populasi, dinilainya pakai fitness atau akurasi, terus juga dia dipilihnya yang terbaik, terus dikombinasi sama dimutasi. Tujuannya itu biar dapat kombinasi fitur yang paling optimal. Nah, dari GA ini tuh aku dapat fitur-fitur terbaik yang bakal dipakai buat training model. Kalau misalnya kosong ya berarti kita pakai semua fitur gitu. Lanjut, di sini itu ada training GA ya. Jadi di sini tuh GA dijalanin beberapa generasi. Jadi setiap generasinya itu dihitung akurasinya, terus diambil yang terbaik. Habis itu dia bikin populasi baru, dan hasilnya nanti akurasinya makin naik. Untuk visualisasinya di sini aku nampilin grafik konvergensi dari genetik algorithm. Nah, di sini kalau kelihatan kalau performa model ini semakin lama tuh semakin stabil. Terus di sini untuk selanjutnya untuk implementasi KKN. Jadi di sini model yang aku pakai itu KNN, sorry, bukan KKN, KNN. Jadi cara kerjanya itu simple. Dia kayak contohnya tuh dia kayak ngelihat tetangga dekatnya untuk nentuin data itu tuh masuk ke kelas mana. Nah, untuk evaluasi modelnya ini itu pakai akurasi, precision, recall, dan F-score. Jadi kalau misalnya dia nilainya tinggi itu model itu artinya modelnya bagus, dan kalau misalnya dia nilainya rendah itu berarti masih harus perlu diperbaiki. Nah, untuk analisisnya ini dari hasil yang aku dapat, jadi GA ini tuh genetic algorithm ini tuh berhasil digunain untuk fitur selection, untuk memilih fitur yang paling penting. Terus juga yang kedua, dia itu penggunaan genetic algorithm itu meningkatkan performa model klasifikasi KNN. Jadi dia yang kedua ini intinya KNN ini tuh bisa klasifikasi dengan cukup baik. Nah, lalu yang ketiga, modelnya ini mampu memprediksi diabetes dengan cukup baik. Dan yang keempat, kombinasi GA dan KNN ini efektif untuk permasalahan klasifikasi. Jadi bisa disimpulin dari studi kasus ini tuh intinya genetic algorithm ini tuh sangat efektif ya untuk memilih fitur kombinasi GA, untuk memilih fitur kombinasi genetik algorithm dan KNN. Itu sangat works, dan juga modelnya bisa diprediksi dengan cukup baik. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya jelasin mengenai studi kasus yang saya ambil untuk ujian UTP mata kuliah kecerdasan buatan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.